Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat terkini salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik teman-teman semuanya, adapun pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Nah, jadi dalam kelompok ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Zuhrijul, kemudian Nurlinda, dan juga ada Andi. Kepada pembahas pertama, langsung saja dipersilakan. Baik, yang A, pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan yang dimaksudkan di sini adalah masalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi di NSB. Pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan jumlah angkatan kerja. Sedangkan kemampuan NSB dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangatlah terbatas. Namun di sisi lain, pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan. Jadi aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari kerja. Mereka dapat berpindah secara permanen menjadi migran ulang-alik, menjadi migran sirkuler, yakni bekerja di tempat lain dan pulang ke rumahnya sekali dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, atau menjadi migran musiman, misalnya bekerja di kota setelah musim tanam dan musim panen. Kemudian yang B itu struktur umur dan penyebaran penduduk. Masalah kependudukan yang dihadapi NSB dewasa ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Tingkatan pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara langsung telah menimbulkan masalah bagi NSB dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di NSB menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi, dan jumlah anggota keluarga juga relatif bertambah besar. Dewasa ini, di negara-negara maju, jumlah penduduk yang berumur di bawah 15 tahun adalah sebesar 25-30% dari keseluruhan penduduk mereka. Sedangkan di NSB, proporsi tersebut antara 40-45%. Keadaan tersebut diramalkan akan tetap terjadi sampai akhir abad 21 ini. Kemudian sementara itu, pola penyebaran penduduk antara daerah perdesaan dan perkotaan juga dapat menimbulkan persoalan yang rumit. Hampir di semua provinsi di Indonesia, tanpa adanya gejala semakin meningkatnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan menjadi jauh lebih cepat dibanding dengan di daerah perdesaan. Namun jumlah penduduk daerah pedesaan tetaplah lebih besar. Pada akhir Repelita 4, jumlah penduduk daerah perkotaan sebesar 50,2%. 50,2 juta atau sekitar 28,59% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut kemudian terakumulasi menjadi sekitar 31,7% pada akhir Repelita 5. Nah, keadaan yang demikian ini akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah penduduk perkotaan, seperti lapangan kerja, angkatan kota, dan sebagainya. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi di antara desa kota, maka semakin banyak pula orang-orang yang sudah bekerja di sekolah di kota. Sebagian dari mereka berpindah secara musiman, dan sebagian lagi merupakan migrasi desa kota secara ulang-alik. Keadaan yang demikian dengan sendirinya juga memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perangkap penduduk dari Malthus dan teori transisi penduduk. Teori perangkap penduduk dari Malthus pada tahun 1798, Referen Thomas Malthus mengemukakan sebuah teori tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul Easy on the Principle of Population, Malthus melukiskan konsep hasil yang semakin menurun, atau dengan kata lain konsep if diminishing returns. Malthus menjelaskan tentang adanya kecenderungan umum dari penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur, yaitu menjadi 2 kali lipat setiap per 30 sampai 40 tahun. Sementara itu, pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena laju pertumbuhan persediaan pangan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan tinggi, maka tingkat pendapatan per kapita dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita akan cenderung menurun secara terus-menerus yang menyebabkan jumlah penduduk menjadi tidak stabil atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten. Oleh karena itu, Malthus berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk menghapuskan tingkat kehidupan yang rendah atau kemiskinan absolut adalah dengan menyalurkan masyarakat untuk menahan hawa nafsu atau moral restraint dan membatasi jumlah keturunannya, sehingga Malthus dianggap sebagai bapak dari gerakan pengendalian kelahiran modern. Pada ekonomi modern, memberikan nama ide dari Malthus ini sebagai perangkap penduduk kepada tingkat keseimbangan rendah atau low level equilibrium population trap, atau lebih dikenal dengan teori perangkap penduduk dari Malthus. Secara diagramatis, kurva-kurva yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan pendapatan agregat, dan tingkat pendapatan per kapita. Bagian lain dari teori Malthus meminta kita untuk menggambarkan hubungan antara tingkat pertumbuhan pendapatan agregat dan tingkat pendapatan per kapita. Kemudian, kita dapat membandingkan kedua tingkat tersebut, yaitu antara pendapatan agregat dan jumlah penduduk. Jika laju permintaan agregat atau produk total tumbuh lebih cepat, maka pendapatan per kapita akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika jumlah penduduk tumbuh lebih cepat daripada pendapatan agregatnya, maka pendapatan per kapita akan menurun. Menurut Malthus dan Neo-Malthusian, negara-negara miskin tidak akan pernah mampu untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapitanya di atas tingkat pendapatan per kapita subsisten, kecuali jika mereka melakukan usaha yang bersifat preventif terhadap pertumbuhan penduduknya. Misal, melalui program pengendalian jumlah kelahiran. Jika ada usaha yang pengendalian preventif, maka pengendalian positif atau kelaparan, penyakit, dan perang terhadap pertumbuhan penduduk mau tidak mau akan menjadi sebuah kekuatan pengendali. Model perangkap penduduk dari Malthus ini merupakan teori sederhana yang melukiskan hubungan antara perhubungan penduduk dan pembangunan ekonomi. Sayangnya, teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dan hipotesis-hipotesis yang selalu sederhana, yang tidak didasarkan pada uji verifikasi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ada tiga kelemahan mendasar teori Malthus dan Neo-Malthusian. Yang pertama, teori tersebut tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuan teknologi. Yang kedua, teori tersebut didasarkan pada suatu hipotesis tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita, tanpa dibuktikan dengan uji empiris. Dan yang terakhir, teori tersebut memfokuskan perhatiannya pada variabel yang keliru, yaitu pendapatan per kapita sebagai faktor penentu utama tingkat ketumbuhan penduduk. Terus
saya akan menjelaskan tentang teori transisi kependudukan. Teori transisi kependudukan atau demografi transition berusaha untuk menjelaskan 3 tahapan perkembangan kependudukan berdasarkan pengalaman dari negara-negara maju. Sebelum adanya modernisasi perekonomian, negara-negara tersebut berabad-abad lamanya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat lambat karena laju tingkat kelahiran hampir sama dengan laju tingkat kematian. Fase inilah yang dikenal sebagai tahap 1 dari teori transisi kependudukan. Tahap 2 mulai terjadi pada saat terjadi modernisasi atau perbaikan kesehatan masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi, kualitas makanan yang lebih baik, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan tingkat kematian dan secara perlahan menaikkan tingkat harapan hidup dari yang semula di bawah 40 tahun menjadi lebih dari 60 tahun. Namun demikian, penurunan tingkat kematian tidak secara langsung diikuti oleh penurunan tingkat kelahiran. Akibatnya, perbedaan pertumbuhan antara tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang menurun menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi sangat tinggi dibandingkan abad-abad sebelumnya. Oleh karena itu, tahap ini menandai dimulainya transisi penduduk atau demographic transition, yaitu transisi dari pertumbuhan penduduk yang stabil dan lambat ke pertumbuhan yang cepat. Akhirnya, tahap 3 terjadi pada saat kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh modernisasi dan pembangunan menyebabkan tingkat kelahiran menurun seimbang dengan tingkat kematian, sehingga pertumbuhan penduduknya relatif kecil atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Bagian E, migrasi dan pembangunan. Beberapa tahun yang lalu, migrasi dari desa ke kota dipandang sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Migrasi internal dianggap sebagai suatu proses yang alamiah di mana surplus tenaga kerja secara perlahan ditarik dari sektor tradisional di pedesaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi pertumbuhan industri di perkotaan. Proses tersebut dianggap bermanfaat secara sosial karena sumber daya manusia berpindah dari lokasi-lokasi di mana produk sosial marginalnya sering dianggap sama dengan nol ke tempat-tempat di mana produk marginal tersebut tidak hanya positif, namun juga tumbuh dengan cepat sebagai akibat dari proses akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Migrasi juga sering dianggap sebagai suatu proses yang dapat menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa-desa kota dengan 2 cara. Yang pertama, dari sisi penawaran, migrasi internal yang tidak proporsional akan menaikkan tingkat pertumbuhan pencari kerja di perkotaan sehubungan dengan adanya pertumbuhan penduduk perkotaan, karena proporsi dari penduduk usia muda yang berpendidikan cukup baik mendominasi arus migrasi ini. Yang kedua, dari sisi permintaan, penciptaan lapangan kerja di perkotaan relatif lebih sulit daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan karena sektor industri cenderung membutuhkan sumber daya komplementer atau misalnya modal dan mesin-mesin. Di sisi lain, adanya kenaikan penawaran atas tenaga kerja yang begitu cepat dan pertumbuhan permintaan yang lambat cenderung untuk mengubah masalah ketidakseimbangan tenaga kerja dalam jangka pendek menjadi surplus tenaga kerja di daerah perkotaan dalam jangka panjang. Bagian F, pengangguran dan pembangunan. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di NSB menjadi semakin serius. Dewasa ini, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan pada negara-negara di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin rata-rata sekitar 10% dari seluruh angkatan kerja di perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia antara 15-24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan tinggi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai arti penting masalah kesempatan kerja di perkotaan, kita harus memperhitungkan pola masalah pertambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar, yaitu mereka yang kelihatan aktif bekerja namun secara ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh.
Hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu, selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan sebuah skema pengurangan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan menciptakan pertumbuhan output, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengejar kapasitas output yang meningkat itu. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Akun mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah tingkat pengangguran dan sebaliknya. Menurut teori ekonomi, terapi untuk mengatasi persoalan pengangguran dari kemiskinan adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Bagian G. Sekilas tentang migrasi penduduk di Indonesia. Migrasi penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Migrasi telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh karena itu, tidak dapat bagi kita jika hanya menilai dampak negatif dari migrasi penduduk terhadap pembangunan yang ada, tanpa memperhitungkan dampak positif yang mungkin ditimbulkannya. Di satu sisi, tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya migrasi penduduk, dan di sisi lain tidak akan terjadi pengarahan penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi memang akan selalu mendorong terjadinya migrasi dan perpindahan penduduk. Penduduk akan berpindah menuju tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi diri maupun keluarganya, yang tidak lain adalah tempat yang lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan tempat asalnya.